Semua kaget. Karena apa? Ternyata yang ada dalam kuburan itu bukan jenazah, batang pohon pisang. Seperti yang tadi dikubur lagi, kita ke rumahnya, itu mayat ada lagi di situ. Sampai 3 kali ngubur, itu mayat balik lagi ke rumahnya. Tetap posisinya 2 ranjang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Omad di channel Barudak Horor. Pada teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah pengalaman, yaitu pengalaman saya dan teman saya. Oke, bagaimana ceritanya? Simak kisah ini sampai habis. Sebelum itu, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Tetap di Cahor Bahor, Carita Barudak Horor. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahul 'azim. Di awal cerita, saya waktu itu kebetulan lagi ada di rumah, karena memang waktu itu saya lagi pesantren di sebuah pesantren. Namun pada waktu itu saya kebetulan mendapatkan izin pulang ke rumah. Dan kebetulan sepulang saya sama teman saya yang bernama Umar, karena memang waktu itu kalau sekampung sih enggak, cuman beda kampung doang, enggak terlalu jauh. Nah, singkat cerita, saya sama si Umar pulanglah. Nah, sesampainya di rumah, si Umar sudah pulang duluan ke rumahnya. Nah, waktu itu baru 3 hari saya di rumah, tiba-tiba si Umar ada main ke rumah. Assalamualaikum, kata si Umar. Salam. Ada apa, Mar? Kata saya. Tumbenan sore-sore main ke sini. Enggak, saya mau ngajak kamu ke rumah saya, katanya. Dikarenakan bapak saya lagi sakit udah seminggu, katanya. Kata saya, sakit apa? Enggak tahu, kata si Umar gitu kan. Nah, tanpa berpikir lama, karena memang si Umar ini anaknya satu baik, kedua memang saya sama si Umar udah menjadi teman akrab lah, teman akrab saya dari kecil lah istilahnya. Dan orang tuanya juga sudah saya anggap orang tua saya sendiri, karena memang orang tuanya si Umar ini sangat baik sama saya. Singkat cerita, saya sama si Umar berangkat tuh menuju rumahnya Umar. Nah, waktu itu kira-kira jam 5 lah, jam setengah 6 sore. Saya langsung berangkat ke rumah Umar. Sesampainya di rumah Umar, saya langsung masuk ke rumah Umar, dan ternyata benar, bapaknya Umar sedang berbaring di kamarnya. Bahkan sepenglihatan saya, bapaknya Umar kelihatan lemas, kelihatan pucat gitu kan. Nah, terus saya nanya sama ibunya Umar. Kata saya, Bi, ini bapak Umar udah berapa hari sakit? Udah ada seminggu mah. Lah emang bapaknya Umar sakit apa? Kata ibunya Umar menjawab, bapak nggak punya penyakit apa-apa. Cuman waktu itu si bapak lagi pulang dari sawah. Tiba-tiba dia ngerasa mual, katanya rasa pusing. Terus sesampainya baru aja mau masuk rumah, ternyata bapaknya Umar pingsan.
Nah sampai sekarang nih belum sadar-sadar, bahkan udah seminggu. Sudah diperiksa sama dokter, tapi katanya nggak ada riwayat penyakit apa-apa. Nah dari situ bibi pikir ya mungkin si bapak kecapean. Nah di situ saya mulai ngerasa, loh kok bisa ya pingsan selama seminggu gitu. Sesudah itu saya ngajak si Umar tuh, nanya sama si Umar, Mar, kamu kan tahu rumahnya Pak Ustadz di sini ada kan? Ya tahu. Ya udah ke rumah Pak Ustadz dulu, takutnya ada apa-apa kata saya. Ya kita mah bukan nyangka apa-apa, istilahnya minta air doa lah gitu, biasa. Kita berangkat tuh ke rumah Pak Ustadz, namanya Ustadz Dili. Nah sesampainya saya di rumah Ustadz Dili, saya ngomong menceritakan apa yang dialami sama bapaknya Umar ini. Nah singkat cerita, saya sama si Umar sama Pak Ustadz juga langsung berangkat tuh ke rumahnya Umar. Sesampainya di rumahnya Umar, saya sama Pak Ustadz sama Umar juga udah masuk ke kamar. Kita lagi ngobrol sama Pak Ustadz, tiba-tiba bapaknya Umar berteriak, Tunggu, jangan bawa saya, kalian siapa? gitu teriaknya, sampai kayak orang ketakutan lah gitu kan. Nah, di situ kan saya kaget, orang lagi pingsan, terus tiba-tiba teriak, sehabis teriak ya pingsan lagi. Nah dari situ Pak Ustadz langsung nyamperin tuh sama bapaknya Umar, langsung Pak Ustadz megang tangannya, terus megang dadanya. Nah habis itu dikasih air. Nah setelah itu saya nanya, Pak Ustadz kira-kira bapaknya Umar ini kenapa? Kata saya. Nggak apa-apa kata Pak Ustadz. Gitu doang jawabnya. Cuman malam ini kalau bisa harus ada yang nginep di rumahnya Umar buat ngejagain bapaknya Umar, katanya takutnya ada apa-apa nanti, kalau ada apa-apa atau gimana nanti langsung panggil aja Mamang, katanya kata Pak Ustadz gitu. Nah emang tadinya saya nggak rencana mau nginep di rumah Umar, cuman dikarenakan keadaan udah malam, terus saya pulangnya kalau malam harus sendiri karena memang nggak terlalu jauh, cuman kalau malam-malam kayaknya aduh gimana ya lah gitu. Nah saya itu waktu itu saya rencananya nginep di rumah Umar. Nah, habis itu nemenin bapaknya Umar, kita niat mau bergadang tuh sama Umar. Singkat cerita waktu itulah 10:30, karena kan tahu sendirilah yang namanya di kampung, jangankan jam 10:30, jam 9 orang udah nggak ada yang di luar. Kalau dulu beda sama sekarang. Kalau sekarang jam 12 masih banyak yang berkeliaran gitu kan. Tapi kalau dulu jam 9 udah sepi. Memang belum pada tidur, tapi ada di rumah semua gitu, nggak ada yang keluar. Apalagi kan kampung saya sama kampung Umar kan kebetulan ada di bawah kaki gunung gitu kan, jadi kalau udah malam sepi gitu. Nah, singkat cerita waktu itu kira-kira jam 10:30, kita lagi enak-enak ngopi sama Umar, tiba-tiba saya ngedengar angin, ada tiupan angin gede gitu kan, jadi kayak ada angin kayak mau turun hujan. Nah, lumayan lama itu anginnya. Setelah itu saya mendengar suara kaki kuda, kayak kereta kuda lah, gimana, kayak delman. Kan kalau delman ada apanya ya, kerincing gitu kan kalau delman. Nah, terus sehabis ada delman, kayak ada orang berhenti di depan rumahnya Umar, terus kayak orang turun,
Nah, di situ tiba-tiba ada yang ketawanya bergema gitu. Sampai 2 kali ketawa. Nah, saya kaget tuh sama Umar. Mar, kamu denger gak? Kira-kira itu ada apa di luar? Dengar, tapi saya nggak tahu, kata Umar. Udah kita intip aja. Nah, dikarenakan kita penasaran gitu kan, meskipun agak takut juga gitu kan, karena memang keadaan sepi. Nah, singkat cerita, kita langsung maju, nggak langsung keluar. Saya sama si Umar melihat dari jendela. Ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada kuda, nggak ada orang, dan orang yang ketawa nggak ada juga. Tambah penasaran lagi, saya sama Umar keluar. Pas kita keluar, nggak ada apa-apa sama sekali. Bahkan angin yang tadi gede, yang kedengarannya, yang kelihatannya angin kayak gede, nggak ada. Jadi ngedadak sunyi lah waktu itu. Nah, setelah itu tibalah kita masuk lagi, kita ngobrol lagi, dan di situ saya ngerasa nggak ada terjadi apa-apa, nggak punya firasat mau ada bahaya atau gimana. Jadi yang tadi kita dengar itu, saya sama si Umar, udahlah, nggak usah dipikirin gitu kan, karena memang nggak ada yang terjadi apa-apa. Nah, ngobrol-ngobrol sama si Umar sampai saya ketiduran, sampai tiba subuh lah. Nah, saya rencananya mau pulang dulu ke rumah, karena memang waktu itu saya nggak ngomong sama orang tua, nggak ngomong mau nginep di rumah Umar. Nah, pas pagi-pagi sekitar jam 8 lah, saya niat mau pulang, saya mau izin ke ibunya Umar. Tiba-tiba ibunya Umar nangis kayak orang, kayak nangisnya histeris gitu kan, ngedadak menangis gitu kan. Nah, saya sama Umar lari tuh ke kamarnya bapaknya Umar, dan ternyata si bibi menangis ini bapaknya Umar udah nggak ada. Di situ saya sama si Umar lemas lah gitu kan, istilahnya nggak gimana ya, nggak nyangka gitu kan, tiba-tiba nggak ada aja gitu, nggak ada tanda-tanda apa gitu kan. Nah, saya nyoba nenangin Umar, terus saya nyoba nenangin ibunya Umar. Nah, setelah itu saya langsung lari itu ke rumah Pak Ustadz, ngasih tahu bahwa bapaknya Umar sudah tidak ada. Nah, habis itu ngasih tahu warga juga di situ, sama Pak Ustadznya juga udah ngumpul lah di rumahnya Umar gitu kan. Semua pada heran gitu kan, herannya kok yang disangkanya pingsan ternyata udah nggak ada gitu kan. Nah, setelah itu di situ Pak Ustadz baru ngomong, semalam saya ngimpi didatangin bapaknya Umar. Malamnya tuh, malam tadinya, katanya ngomongnya begini, Tad, tolong jagain anak-anak saya. Emang mau kemana? Pokoknya jagain aja, gitu doang. Nah, setelah itu, setelah kita ngobrol-ngobrol begitu, bahkan ibunya Umar belum bisa ngobrol seperti biasanya lah, mungkin karena masih ngerasa sedih lah gitu kan. Nah, singkat cerita, kita nguburin, kita mulasara sebagaimana mestinya lah gitu kan. Nah, kita nguburin tuh. Sehabis itu, dikarenakan keadaan udah mulai sore lah gitu kan, kita pulang sama si Umar, sama keluarganya Umar juga. Waktu itu saya niat mau pulang ke rumah dulu lah, karena kan yang tadi niatnya mau pulang nggak jadi. Saya niat pulang ke rumah dulu, sekalian saya mau ngasih tahu orang tua saya, sekalian izin mau nginep lagi di rumah Umar selama seminggu lah. Nah,
Singkat cerita, habis itu saya berencana nginep di Umar sampai acara tahlilan selesai dalam seminggu gitu kan Bu. Nah, di situ tiba malam lah, pas hari siangnya bapaknya Umar meninggal. Nah, terus pas malamnya kita kan lagi ngumpul-ngumpul tuh di rumah Umar, kan? Lagi ngobrol-ngobrol. Kebetulan rokok saya habis. Nah, di situ saya niat mau beli rokok ke warung, ngajak si Umar, Mar, kata saya, ayo ke warung. Nah, pas kita mau berangkat ke warung, nah tiba-tiba ada pengumuman orang yang meninggal. Terus di hari kedua ada yang meninggal lagi, malam lagi meninggal, sampai hari keempat itu yang meninggal berturut-turut. Dari mulai bapaknya Umar, terus yang keduanya meninggal, yang hari ketiga meninggal, yang hari keempatnya. Itu 4 orang yang meninggal jam yang sama, tapi beda hari, tapi waktunya malam. Percis kayak yang dialami bapaknya Umar seperti itu. Karena waktu itu dari pihak keluarganya juga ngomong, katanya saya mendengar waktu itu kayak saya yang mendengar ada angin, ada suara kuda. Nah, saya ngelirik sama si Umar, Mar, kok sama ya, kata saya. Waktu bapak kamu belum meninggal, sebelum bapak kamu meninggal, kita kan waktu itu dengar suara yang dikatain sama keluarga itu, tetangga kamu. Iya, kata saya, ini ada yang aneh, kata saya kita. Nah, setelah itu, setelah hari keempat, akhirnya yang tadinya tahlilan ya bergilir lah gitu kan, tahlilan gitu kan, bergilir gitu. Nah, setelah itu, waktu itu pas malam hari kelima, saya habis tahlilan di rumah Umar, gak terasa waktu udah jam 11:30. Kita ngobrol-ngobrol lagi, biasalah bergadang gitu. Nah, saya mau niat ke warung lagi. Saya biasalah ngajak si Umar gitu kan, "Ma, ayo ke warung," kata saya. "Ayo beli rokok lah, beli kopi," gitu. Dikarenakan posisi rumahnya Umar mau menuju ke warung itu lumayan jauh, saya jalan kaki lah gitu kan. Kalau di kampung kan kalau dulu kan jam 11:30 mana ada warung yang buka gitu kan. Itu pun saya ke warung ngetuk-ngetuk lah gitu kan. Nah, dikarenakan memang keadaan makanan udah habis gitu kan, rokok udah habis, saya maksain ke warung sama Umar. Nah, singkat cerita kita jalan tuh, karena waktu itu di kampungnya Umar memang rumah ada, rumah udah banyak, cuman rumahnya nggak begitu berdekatan gitu kan. Nah, dan pas kebetulan jalan yang menuju ke warung ini belum ada bangunan apa-apa, masih ada pohon-pohon jambu, mangga gitu kan. Ya namanya di gunung gitu kan, namanya kampung lah zaman dulu kayak gimana. Nah, kita lagi jalan tuh, keadaan memang sepi. Nah, kita lagi jalan, tiba-tiba ada suara yang minta tolong. "Jang, tolong Jang, Jang, tulungan Jang," gitu. Dalam bahasa Sunda kayak gitu. Sampai 3 kali suara itu sama saya sama Umar mendengar. Kita kan kaget tuh, langsung berhenti. Saya nanya sama si Umar, "Mar, kamu dengar nggak ada suara minta tolong?" "Ya dengar." "Siapa ya?" "Tuh mana saya tahu," kata saya. Nah, udahlah,
kita langsung ke warung aja. Si Umar udah mulai ngerasa, udah ngelihat muka si Umar udah mulai panik lah gitu kan. Udahlah, jangan dihiraukan lah gitu kan. Udah langsung. Nah, setelah 4 langkah saya menuju warung, nah tiba-tiba kan di pinggir jalan itu ada pohon pisang. Kalau nggak salah ada pohon pisang. Saya lagi jalan, saya pas ngelirik ke sebelah kanan, saya ngelihat sekelebatan ada yang putih. Nah, terus saya ngelirik lagi, ada lagi. Saya nggak ngomong sama si Umar, cuman kita langsung jalan aja. Nah, pas begitu tiba-tiba ada suara lagi, "Jang, tolong Jang, tulungan Jang." Gitu. Nah, setelah saya udah mulai ngerasa yakin bahwa ada suara gitu kan sama Umar, ya, si Umar udah megang tangan saya, katanya suruh saya lari. Jangan, kata saya, udah biarin, ini siapa yang mau minta tolong gitu kan. Nah, setelah saya mau maju lagi, tiba-tiba saya ngelihat pocong. Dan yang lebih kagetnya lagi, pocong itu ada 4. Dan yang 4 itu yang kemarin baru meninggal. Percis orangnya yang kemarin lagi meninggal. Bapaknya Umar, tetangganya Umar yang 3. Di situ saya gemetaran tuh. Terus si makhluk ini, si sosok makhluk ini terus ngomongnya, "Jang, tolong Jang." Serentak itu semuanya, "Jang, tolong Jang," sampai mau ngedeketin kan. Kita baca-baca sebisa mungkin gitu kan. Nah, setelah itu pas kita udah baca-baca, tiba-tiba hilang tuh. Nah, tanpa berpikir lama, saya sama si Umar lari lagi ke belakang. Enggak ngelanjutin ke warung, saya lari niat mau pulang. Nah, saya lagi lari ngos-ngosan, tiba-tiba nampakin lagi tuh. Cuman yang saya anehnya, yang si pocong yang 4 ini, yang kedua kalinya penampilannya beda. Karena yang saya lihat pas yang nampakin yang kedua kalinya, si pocong ini kayak lagi dirantai, terus mukanya banyak darah gitu. Nah, saya sudah gemetar, si Umar sudah gemetar, meskipun dia baca-bacalah sebisa mungkin gitu kan. Di situ saya lari sambil ketakutan lah, langsung menuju ke rumah si Umar. Nah, setelah itu bahkan saya masuk ke rumah Umar juga nggak baca salam dulu, langsung ngedobrak sama si Umar. Spontan tuh yang di rumah pada kaget. Ada apa? Saya belum bisa ngejawab, Umar juga belum bisa ngejawab, dikarenakan memang masih ngerasa takut gitu kan. Nah, setelah itu saya udah mulai tenang, saya cerita kejadian tadi. Aduh, kata saya, ini ngimpi apa gimana? Kata saya, kok bisa nemuin seperti itu gitu kan. Nah, habis itu saya ngerasa ini ada semacam kayak semacam petunjuk gitu kan. Emang ada apa, katanya, kata ibunya Umar. "Jang, emang aya naon Jang?" gitu kan. "Gini Bi," kata saya kan tadi niat mau ke warung sama Umar. Di perjalanan suara itu kadang ajen tenang. Sehabis si Bibi nanya tuh, kata ibunya Umar, "Jang, emang ada apa?" Saya langsung cerita tuh sama ibunya Umar. Kata saya, "Bi, kita kan niat mau ke warung, tiba-tiba di tengah perjalanan saya dicegat 4
pocong Bi. Dan yang lebih aneh lagi, pocong itu yang kemarin meninggal. Si Bibi kaget. Masa yang mati hidup lagi katanya. Saya juga nggak tahu, memang yang mati nggak mungkin hidup lagi kata saya. Cuman kan itu yang saya alami. Nah, setelah itu sehabis saya udah cerita, dikarenakan udah malam juga kan, udahlah kita nggak mikirin itu lagi gitu kan, anggap sajalah itu mah angin lalu kata saya. Udah tuh kita tidur tuh. Nah besoknya lagi kita main keluar keliling-keliling kampung di kampungnya Umar. Pas saya lagi jalan sama Umar, ada orang yang lagi ngumpul lah gitu kan, biasa di balai pada ngumpul. Saya penasaran itu lagi ngomongin apa, kata saya. Kok serem amat gitu kan. Nah, setelah saya langsung nyamperin sama orang yang ngumpul itu, nanyain ada apa ini ramai-ramai amat, kata saya. Wah, saya semalam melihat pocong, kata. Pocong apa, kata? Yang kemarin meninggal. Kata saya. Saya baru kali ini katanya lihat kayak gituan, takut tuh. Nah, saya kaget, si Umar juga kaget tuh. Kok bisa sama ya? Nah, setelah itu kan waktu itu kan 4 hari saya habis meninggal tuh 4 hari. Nah, dari mulai di situ ada teror orang-orang yang di kampung itu, hampir setiap malam didatangin semua, apalagi di pihak keluarganya gitu. Nah, habis itu saya mikir-mikir itu, kata saya, Mar, kok ini ada yang aneh di kampung kamu, kata saya. Emang kenapa? Lah kamu pikir aja, kejadian waktu yang kita alami, kenapa tetangga kamu, terus orang yang di kampung ini semua didatengin? Ini ada apa semua sebenarnya gitu. Iya, kata saya, ini kayaknya ada yang nggak beres gitu kan. Nah, setelah itu kita tidurlah, udah malam kita tidur. Adalah jam 1 jam 1 kita udah tidur pulas lah istilahnya. Tiba-tiba si Umar bangun, ngebangunin saya. Pak, bangun. Kenapa, Bang? Saya mimpi didatengin Bapak. Emang, kata saya. Terus ngomong apa? Katanya gini, Bang, Jang, tolongin Bapak lagi kesusahan, dan tolong gali kuburan Bapak yang kemarin. Itu bukan kuburan Bapak. Saya kaget ngedengar cerita impian si Umar gitu kan. Nah, ini ada apa, kata saya. Nah, dikarenakan di situ kita nggak bisa tidur lagi. Nah, dan kebetulan si Bibi, si ibunya si Umar, bangun. Setelah itu saya nanya sama si Bibi, Bi, waktu bapaknya Umar pulang dari sawah, ya emang habis dari sawah siapa? Bibi cerita tuh. Jadi gini, bapaknya Umar ini kerja kuli lah, istilahnya kuli dari seseorang yang bisa dibilang orangnya paling kaya lah di kampung itu mah gitu kan. Nggak usah disebutin lah namanya. Orang yang kaya di kampung ini paling kaya lah gitu kan. Nah, dia punya 4 karyawan, istilahnya punya 4 pekerja. Memang pekerjaannya
ngurusin sawah gitu kan. Nah dari situ memang banyak orang yang ngomong bahwa si orang ini kayaknya istilahnya kayaknya itu tiba-tiba gitu kan. Nggak, banyak orang yang ngomong bahwa si orang ini melakukan pesugihan. Nah, saya kata emang iya ya, dengar doang katanya, belum tahu pasti, ini nggak bisa nyangka apa-apa gitu kan karena nggak ada bukti. Nah, setelah itu saya berpikir, coba Bi, yang 4 orang karyawan ini coba sebutin siapa aja namanya. Bapaknya Umar, terus tetangganya Umar yang 3 tuh. Nah, setelah itu si Bibi baru nyadar tuh, iya ya, kok bisa sama. Terus meninggalnya itu sama gitu kan, posisinya meninggalnya itu dalam keadaan ya seperti itulah, kayak yang dialami Banyunya. Jangan-jangan, kata saya, Bi, emang kenapa, katanya ibunya Umar. Kata saya gini, tadi si Umar mimpi didatengin bapaknya, katanya suruh gali kuburannya, karena ya nggak tahu alasannya apa gitu kan, kenapa nyuruh menggali kuburannya. Nah, setelah itu dari situ kita mikir-mikir gitu, ada apa gitu kan, bingung juga gitu. Nah, besoknya saya manggil tua kampung, saya memanggil Pak RT juga, Pak Ustadz juga. Di situ ngumpul lah sama keluarga Umar gitu kan, ngebahas masalah impian Umar benar apa enggak gitu kan. Takutnya ini petunjuk gitu kan. Karena apa? Karena setelah meninggalnya almarhum ini, terus meninggal tetangganya dalam keadaan dalam keadaan samalah posisi meninggalnya gitu kan. Itu di sekampung itu banyak yang ngedatangin hal-hal yang aneh gitu, yang nggak biasanya. Coba aja, udah banyak saksi lah, udah banyak yang ngalamin. Setiap malam didatengin sosok pocong, bahkan pocongnya 4 gitu kan. Dan semuanya ngomong orang yang meninggal kemarin. Nah, iya katanya gitu kan. Iya juga katanya, karena memang nggak biasanya seperti ini. Ya, setelah itu Pak Tua Kampung sama Pak Ustadz nanya sama si Bibi, ya itu mah terserah dari pihak keluarga almarhum, mau digali lagi apa enggak. Dikarenakan si Umar penasaran, udah Pak, gali aja, saya mau membuktikan benar apa enggak itu kuburan bapak saya. Nah, tanpa berpikir lama, kita nyuruh orang-orang semua tetangga berangkat tuh ke makam, digali itu makam. Biasalah ngegali. Setelah habis digali, kan namanya makam baru ya, gitu kan, digali lagi. Orang-orang semua nggak ada yang berani ngambil mayat itu gitu. Udah, kata saya, udah Mar, kamu yang turun, kamu pihak keluarganya harus paling depan, kata saya. Takut katanya. Udah, kita turun sama si Umar, ditemenin sama saudaranya juga gitu kan. Nah, kita turun, udah, siapa yang berani ngebuka? Yang jelas ini harus dari pihak keluarganya. Kata saya, Mar, kamu buka. Kata Pak Ustadz, udah Mar, kamu yang buka, karena kamu keluarganya. Buka, atau pasti buka. Semua kaget. Karena apa? Ternyata yang ada dalam kuburan itu bukan jenazah, batang pohon pisang. Nah, di situ semua pada kaget lah gitu kan, batang pohon pisang. Nah, di situ mulai kebuka tuh, oh ini korban pesugihan.
Semua masyarakat yang di situ semua tertuju sama si orang kaya ini nih, seorang yang terkaya yang ada di kampung itu. Karena kan ada hubungannya bahwa mereka yang meninggal ini bekerja di tempat orang itu. Nah, semua tertuju ke situ. Nah, singkat cerita, dikarenakan kita mau nuduh juga nggak ada bukti gitu kan, nggak ada bukti apa-apa gitu kan. Meskipun dari pihak keluarganya udah istilahnya nggak kuat lah, pengen ngedatangin orang itu gitu kan. Tapi setelah beberapa hari, kira-kira seminggu lah, 10 hari habis kejadian itu, saya sama si Umar niat mau beli ayam lah gitu kan, beli ayam. Setelah itu berangkat tuh. Pas waktu tempat yang tukang ayam ini dekat sama si rumah orang kaya itu. Ya. Setelah saya lewat, saya nyium bau busuk di depan rumah si orang kaya itu tuh. Kata saya, Mar, ini kok kayak ada bau busuk ya? Iya katanya, ini bangkai apa gitu kan. Kita telusuri tuh yang bau busuk. Makin dekat ternyata sumbernya dari rumah itu. Nah, setelah itu dikarenakan kita penasaran dan takut ada apa-apa juga, kita masuk tuh. Kan rumahnya dipagar. Nah, kebetulan pagarnya nggak dikunci. Kita masuk. Nah, setelah masuk, makin dekat, makin baunya makin menyengat gitu kan. Duh, kata saya, ini ada apa gitu kan, karena memang rumahnya sepi, kayak nggak ada orang ya. Pas saya buka, baunya makin menyengat lah gitu kan. Ada yang batuk, tuh ada orang, kata saya. Udahlah, saya mau ngucapin salam, karena ngucapin salam juga nggak ada yang jawab. Saya masuk tuh, menuju ke ada kamar. Ternyata ada bapak-bapak yang lagi berbaring sakit. Sakitnya kayak gimana ya, bau lah, mengeluarkan aroma baunya yang bau busuk gitu kan. Saya lihat kaki sama badannya kayak udah kalau diomongin mah gimana ya, gak pantas lah istilahnya, karena kan kayak koreng tapi ada belatungnya gitu. Nah, di situ saya anehnya gini, kenapa di rumah ini nggak ada siapa-siapa, istrinya kemana, anaknya kemana, kok nggak ada yang ngurusin gitu kan. Saya nanya sama si bapak itu, Pak, ini kok di sini memang bapak nggak ada yang jaga, kata saya. Saya kehilangan istri saya kehilangan anak saya, katanya. Saya sendiri di sini, nggak tahu pada kemana, gitu kan. Nah, kok bisa, kata saya, Pak. Nah, setelah itu saya lari itu, ngasih tahu Pak RT, ngasih tahu Pak Ustadz juga di situ. Nah, setelah itu sesampainya di rumah si bapak yang kaya ini, terus tetangga-tetangganya juga, kok nggak ada yang tahu gitu kan, istilahnya. Mungkin karena memang satu pada takut katanya, jadi nggak berani main ke rumahnya gitu. Nah, setelah itu kita nanya lagi sama si bapak itu, nanyain istrinya sama anaknya, tetap bilangnya begitu, istri saya hilang, anak saya hilang katanya. Nah, setelah itu kita sama warga yang lain mutusin buat jaga-jaga di situ. Nah, sehabis itu kita lagi ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul di rumahnya gitu. Tiba-tiba dia teriak, si orang yang sakit ini teriak, jangan bawa saya,
gitu ngomong. Nah, sehabis ngomong begitu, kita lari semua ke situ, terjun ke situ, ternyata udah nggak ada. Si orang kaya ini udah nggak ada, udah meninggal lah gitu kan. Nah, di situ dikarenakan, dan yang anehnya lagi, waktu mau mulasara, mau ngurusin jenazah si bapak ini, orang-orang nggak ada yang mau sama sekali. Bahkan tetangganya juga nggak ada yang mau. Loh kenapa, kata saya. Katanya alasannya pada takut gitu kan. Nah, habis itu singkat cerita, pas mau dikuburin, pas si jenazah itu mau dikuburin, dikarenakan nunggu keluarganya juga nggak ada yang datang gitu kan. Nggak tahulah kenapa gitu kan, kok ini orang kok saudaranya, keluarganya ini kemana gitu kan, kok tega gitu kan, tega ngebiarin saudaranya sampai meninggal nggak ada yang datang gitu. Nah, singkat cerita, kita lagi ngeriung tuh di situ, lagi nungguin jenazah itu. Tiba-tiba ada perempuan sama anaknya lah, anak masih kecil lah gitu kan. Dalam keadaan bajunya kotor, lusuh, wajahnya pucat. Ternyata si wanita ini istrinya si bapak ini, si bapak yang meninggal itu tuh. Pada nyamperin semua, pada ditanyain. Cuman yang anehnya dia nggak bisa jawab, maksudnya nggak bisa diajak ngomong, cuman diem aja, kayak orang lagi bingung lah gitu kan, kayak orang habis kesasar gitu. Nah, di situ Pak Ustadz ngasih air, terus dibaca-bacain sama Pak Ustadz. Setelah itu sadar. Pas begitu si ibu itu sadar, tiba-tiba ibu itu menangis kayak orang menyesali apa gitu kan. Nah, habis itu kita nanya tuh, semua warga di situ nanya sama ibu itu, ibu kenapa suami meninggal nggak tahu, terus kenapa suami sakit nggak diurus gitu kan. Si ibu cerita, sudah 2 hari saya nggak ada di rumah, dikarenakan waktu itu saya malam-malam ada yang ngajak, bahkan maksa saya harus ikut mereka gitu kan. Saya dibawa sama orang yang berkuda katanya, orang yang berdua, wajahnya serem, badannya tinggi gede. Saya dipaksa, bahkan mereka ngancam kalau saya nggak mau dibunuh gitu kan, dipaksa. Nah, setelah saya dinaikin sama kereta yang ada kudanya, saya nggak ingat apa-apa, saya ngerasanya di mana gitu lah gitu. Nah, setelah itu pas saya buka mata, saya kaget, nggak tahu saya ada di alam mana, kata si ibu itu. Yang lebih mengagetkan lagi, saya ngeliat sebuah rumah yang dari mulai tihang sampai pintu itu orang semua, katanya. Lah kok bisa, kata saya. Jadi kata si ibu itu, tihang bangunannya tihang rumahnya si jin itu, mungkin ya, si jin itu orang semua, katanya. Pada ngedempet. Terus si ibu itu takut, di samping takut menyesali gitu kan, karena memang udah berpikir, oh mungkin ini orang yang ditumbalin sama suami saya. Singkat cerita, dia bercerita seperti itu. Kata si bibi, suami saya itu melakukan pesugihan. Oh pantesan. Nah, ini mah sekalian aja, kata Pak RT. Berarti korban yang kemarin meninggal, yang pernah kerja di suaminya ibu, berarti itu yang
yang apa namanya, yang meninggal kemarin berarti korban pesugihan suami bapak ya? Iya katanya. Nah di situ mulai kebuka. Astagfirullahaladzim. Kenapa percaya sama siluman? Percaya sama jin ibrit gitu kan? Kayak gak ada usaha apa aja gitu. Nah sehabis itu singkat cerita kita lagi ngobrol-ngobrol, terus kita ngurusin jenazah itulah gitu kan. Nah setelah itu singkat cerita si jenazah itu dibawa tuh ke makam. Habis dikuburin, ceritanya habis dikuburin itu dikuburnya kalau nggak salah malam dikuburnya, nggak tahu jam berapa itu. Kita udah nguburin tuh selesai, kita pulang, kita menuju rumahnya si orang kaya ini yang tadi meninggal. Tiba-tiba mayit yang tadi dikuburin itu tiba-tiba ada lagi di rumah, di kolong, di apa namanya, di bawah ranjangnya, di bawah ranjang di kamarnya. Nah istrinya teriak gitu kan, kayak ketakutan, loh ada mayat, loh kok ada mayat gitu. Terus dilihat tuh ke rumah, ternyata benar mayat yang tadi dikuburin kok ada lagi di sini gitu kan. Wah ini ada yang nggak beres kata Pak Ustadz gitu. Udah kuburin lagi katanya. Udahlah, tambah berpikir lagi, kita sama warga tuh apa namanya mah ke makam lagi gitu. Nah setelah itu seperti yang tadi dikubur lagi, kita ke rumahnya, itu mayat ada lagi di situ. Sampai 3 kali ngubur, itu mayat balik lagi ke rumahnya, tetap posisinya ada di bawah ranjang itu. Nah setelah itu kan ini bener-bener apa ya namanya, kejadian yang aneh gitu kan. Ini ada apa sebenarnya? Kata Pak Ustadz, udah kita doain jenazah ini katanya, supaya selamat. Dan mungkin ini mayit udah nggak diterima sama bumi. Jadi bumi nggak menerima mayit ini. Terus gimana? Kita mayit ini kita bawa ke sungai aja. Kan di situ ada sungai itu. Sungainya gede gitu kan. Setuju tuh semua. Dikarenakan udah nggak ada cara lain lagi kan, dikuburin juga balik lagi. Nah setelah itu singkat cerita mayitnya dibawa tuh ke sungai, ditaruh tuh di atas batu. Tiba-tiba angin gede, terus yang tadinya air tenang tuh yang ada di sungai, tiba-tiba kayak ada secara tiba-tiba lah si air itu kayak naik langsung membawa si mayat itu. Nah, di situ alhamdulillah lah, setelah kita pulang lagi si mayat itu udah nggak ada lagi. Nah, dari situ dikarenakan masalahnya udah beres, terus inti masalahnya yang korban pesugihan ini udah kebuka semua gitu kan. Akhirnya yang nanggung akibatnya ya dari pihak keluarga mereka. Bahkan si orang yang melakukan pesugihan ini meninggalnya secara tidak wajar. Bahkan dikuburin juga bumi udah menerima. Nah mungkin cerita pengalaman saya sama Umar teman saya, mungkin kisahnya sampai di situ. Dan yang intinya mudah-mudahan dari cerita ini teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya, bahwa segala sesuatu itu pasti ada akibatnya. Intinya saya berpesan, janganlah berpikir kekayaan itu adalah segala-galanya sampai melupakan Tuhan yang menciptakan kita.
Oke, para teman-teman semua, terima kasih telah berkenan mendengarkan kisah dari saya, terutama dari channel Barudak Horor. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa pantengin terus channel Barudak Horor. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Tetap di channel Cahor Bahor, cerita Barudak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.